saya Putri Amelia Simbolon dengan NIM 3223111010. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana keterampilan membuka maupun menutup pada saat pembelajaran. Selamat menikmati. Selamat pagi menjelang siang anak-anak ibu. Kok pada lemes ya? Udah nungguin jam istirahat ya, mau makan kalian. Oke, gak apa-apa, tapi harus tetap semangat ya, karena kita hari ini mau belajar PPKN. Tentang apa? Tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum itu, lihat-lihat kayaknya ada yang gak datang ya. Siapa yang gak datang? Oh, Jaka. Oke. Jaka kenapa, sakit ya? Oke, nanti ibu absen, berarti cuma Jaka doang kan yang absen hari ini. Maksudnya tidak datang karena sakit ya, Papa. Sebelum memulai pembelajaran, kita ada baiknya berdoa dulu. Ibu mau yang pimpin hari ini Cika. Ayo dipimpin dulu doa kita. Yaps. Terima kasih Cika yang udah memimpin doa kita. Gak perlu lama-lama lagi ya, biar kita lanjut aja masuk. Pembelajaran kita itu tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ibu mau nanya dulu, kira-kira simbol dari negara kita itu apa? Iya, benar sekali. Lambang negara kita itu Garuda Pancasila. Lambangnya itu burung Garuda. Yang di dalamnya terdapat 5 buah ruang. Iya, dasar negara kita Pancasila. Dasar yang pertama itu ada bintang, lalu ada rantai, pohon beringin, kepala banteng, yang terakhir itu yang kelima padi dan kapas. Dalam burung Garuda itu, dari yang kelima tadi itu mempunyai makna masing-masing. Kita ungkap aja gak sih? Sila pertama kan berbunyi ketuhanan ya, Maha Esa, yang dilambangkan dengan gambar bintang. Jadi kira-kira siapa yang tahu contoh sikap dari sila pertama itu? Oke, Lia, apa? Boleh disebutkan nak? Bu, contoh dari sila pertama itu sikap yang sesuai dengan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Benar. Kira-kira siapa yang bisa sebutin dari contohnya itu sila pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai kelima? Siapa? Ayo. Ya, ibu mau si Lara. Bu, kalau sila pertama itu kan ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi kita harus berdoa dan bersyukur setiap hari. Lalu kalau sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, itu kita harus menjunjung hak asasi manusia, menghormati pendapat orang lain. Terus yang ketiga itu persatuan Indonesia. Kita harus menghargai keberagaman budaya teman-teman yang berbeda dari kita sukunya. Lalu kalau yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu kita harus menghargai dan mendukung demokrasi gitu, berpartisipasi dalam musyawarah. Kalau misalnya ada kumpul-kumpul untuk ngambil keputusan. Lalu yang terakhir itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu kita harus menghargai hak asasi manusia, hak asasi teman dan kehormatannya, mengutamakan keadilan maupun kesetaraan. Gitu Ibu. Yaps, benar banget. Ayo beri aplaus untuk teman kita. Oke, jadi nilai-nilai dalam Pancasila itu ada ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai dari kelima Pancasila ini kita bisa buat di kehidupan sehari-hari, bisa kita terapkan, dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah,
sekolah atau masyarakat. Dalam penerapannya itu beda-beda. Kalau misalnya di lingkungan di Indonesia itu kan ditinggalin orang-orang yang memiliki ragam agama dan kepercayaan. Jadi penerapan nilai dan sila Pancasila di lingkungan masyarakat itu menjunjung tinggi namanya toleransi dalam beragama. Artinya kita itu nggak boleh menghina maupun merendahkan agama orang lain, nggak boleh mengganggu mereka pada saat beribadah atau melarang mereka. Kita harus menghargai perayaan dari agama yang berbeda dari kita. Penerapan nilai sila kedua di lingkungan masyarakat itu saling menghargai, saling tolong menolong. Lalu kalau contohnya itu bisa dibilang kalian nih ada yang sakit kan, siapa ada sakit tuh teman kalian, kita itu harusnya ngejenguk teman kita, kita mau tahu bagaimana kondisi dia, menolong orang juga bisa, atau saling nyapa itu kan masuk juga ke sikap sopan santunnya. Terus yang ketiga, nilai sila Pancasila itu di lingkungan masyarakat itu membangun masyarakat yang rukun, mencintai bangsa, tanah air Indonesia. Ada selain itu juga berteman sama siapa saja itu juga bisa masuk. Berarti kamu tidak membeda-bedakan antara teman satu dengan yang satu lagi, karena kan persatuan Indonesia. Oke, lalu dalam persatuan Indonesia itu kita bisa juga mencintai bangsa, tanah air kita, atau kita melestarikan kebudayaan daerah atau membeli produk asli Indonesia gitu. Penerapan nilai ini banyak bisa kita lakukan. Untuk sila yang keempat, di lingkungan itu kita biasanya adanya musyawarah dalam menyelesaikan masalah. Misalnya ada masalah dalam satu diskusi, jadi kita harus mendiskusikan pandangan teman kita dengan yang lain, tapi kita nggak boleh memaksakan pendapat kita ya. Kita harus mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi, nggak boleh memaksa kehendak sendiri. Jadi dengan begitu kita memberikan kesempatan ke orang lain untuk menyampaikan apa itu pendapatnya. Kita juga misalnya pendapat kita tidak diterima, kita harus menerima dengan ikhlas keputusan yang telah disepakatin oleh teman-teman yang lain, suara terbanyaknya apa gitu. Dan yang terakhir, dalam nilai sila kelima itu di lingkungan masyarakat itu bersikap adil demi menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera. Jadi kalau misalnya ditanya contohnya itu kayak kita nggak boleh merusak fasilitas umum, kayak di halte bus, jembatan, merusak fasilitas sekolah gitu. Jadi kita harus menjaga karena kita sudah diberi hak di situ. Jadi kita harus berkewajiban untuk menjaganya, menjaga kebersihan, kelestarian alam, menjaga ketertiban untuk selalu mematuhi aturan gitu. Sekarang udah paham kan contoh-contoh penerapan nilai Pancasila lingkungan masyarakat? Kalau sudah, Ibu mau ngasih latihan nih, latihan supaya kalian bisa lebih ngerti lagi, kita makin dalam lagi gitu. Silakan dibuka di halaman 89 di buku kita ya. Itu ada pilihan berganda, ada 20 soal, kalian harus jawab, kalian kerjakan. Yang udah selesai dikumpul langsung ke Ibu, kita langsung, kalau yang udah selesai Ibu kasih free deh, Ibu kasih gift. Tapi dilihat ya, giftnya itu kalau dia mendapat nilainya 100. Oke? Oke. Karena tadi semuanya pada benar jawabnya, Ibu kasih permen deh. Oke? Karena semuanya pada benar. Nanti dibagiin ya permennya di sini. Jadi kita bisa Ibu tarik kesimpulan di hari ini, kita mempelajarin butir-butir Pancasila dalam kehidupan sehari-hari itu memberikan banyak banget manfaat, dapat membentuk pribadi dan masyarakat yang lebih baik lagi.
Jadi Pancasila ini mengajarkan nilai-nilai moral yang kuat seperti gotong royong tadi, keadilan, toleransi. Jadi itu membantu membangun karakter yang positif di setiap diri masing-masing kita. Dengan menghargai perbedaan, menjunjung tinggi nilai kebersamaan, Pancasila juga menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan yang penting di dalam kehidupan bermasyarakat Indonesia ini. Selain itu, Pancasila juga mengajarkan pentingnya keadilan sosial dan pemetaan yang mendorong kita itu untuk lebih peduli lagi kepada sesama kita, teman kita, orang-orang sekitar kita, yang berupaya untuk menciptakan keadilan di lingkungan sekitar. Penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari itu meningkatkan kesadaran nasionalisme kita tanpa kita sadari kan, mengajak kita untuk lebih menghargai tanah air kita, berperan aktif dalam memajukan bangsa. Jadi dalam konteks kehidupan sosial, Pancasila itu memberikan pedoman untuk bersikap terhadap sesama itu penuh dengan rasa menghargai, hormat gitu, menghindari tindakan diskriminatif, saling membantu tanpa membedakan latar belakang teman ataupun sekeliling kita. Dengan begitu mempelajarinya, Pancasila dapat terrealisasikan di kehidupan kita, memperkuat identitas kita sebagai bangsa Indonesia dengan simbol Bhinneka Tunggal Ika. Oke, sampai situ saja. Sekian dari Ibu. Besok pertemuan kita selanjutnya, Ibu harap kalian sudah baca-baca gitu, biar lebih semangat lagi kita pada saat kelas selanjutnya. Oke. Ibu mau kasih tugas, tolong dibuka di halaman 93. Tugas kita di situ ada 5 esai kan, itu harus kalian kerjakan dan besok pagi dikumpul di meja Ibu. Udah sebelum kita masuk sudah dikumpul. Oke. Terima kasih buat anak-anak Ibu yang sudah ngikutin pembelajaran ini dengan semangat. Kebetulan bel udah bunyi juga kan, ini udah pada lapar nih mukanya nih. Oke, Ibu tutup. Selamat pagi menjelang siang. Terima kasih. Keterampilan mengajar dalam membuka maupun menutup dalam pengajaran kelas. Saya Putri Amelia Simbolon dengan NIM 32231110 mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan maupun tutur kata yang kurang